treasury shares ini akhir dari pembahasan saham biasa ya, atau ordinary shares. Selain ordinary shares, ada lagi namanya preference shares ya, atau saham tidak biasa ya, saham preferen, kalau bahasa Indonesianya saham preferen. Apa yang tidak biasa? Jadi setiap pemegang saham preferen ini, mereka punya hak lebih daripada pemegang saham biasa. Jadi perusahaan itu ketika diputuskan ada dividen yang mau dibagikan, maka yang mendapatkan dividen, yang dibagikan dividen terlebih dahulu adalah pemegang saham preferen. Mereka punya pendapatan dividen tetap ya. Jadi distribusi of earning atau dividen ya, dia punya prioritas ketika pembagian dividen. Nanti sisa dividen ketika semua pemegang saham preferen sudah dibagikan, maka yang pemegang saham biasa baru diputuskan oleh para pemegang saham preferen apakah mau dibagikan atau tidak. Kemudian dia akan diprioritaskan ya, ketika terjadi likuidasi, maka aset akan dilikuidasi, dibagikan dulu ke pemegang saham preferen ya. Untuk pencatatannya, untuk saham preferen ini ketika diterbitkan itu sama pencatatannya seperti saham biasa ya, hanya namanya saham preferen. Nah ini ya, cash 120.000 ya, 10.000 dikali 12 euro harga cash per share-nya. Kemudian nama akunnya bukan share capital ordinary dan share premium ordinary, tapi share capital preference dan share premium preference ya, sama, selisihnya juga sama ya pencatatannya, hanya beda akunnya ya. Preference juga punya nilai par atau nominal, minimal nominal, dia juga kadang no par value juga ya, sama seperti ordinary share. Oke. Tentang dividen di saham preferen. Pemegang saham preferen punya hak ya sebelum pemegang saham biasa. Jadi dia dibagikan terlebih dahulu. Kemudian ada namanya dividen kumulatif. Jadi pemegang saham itu tidak setiap tahun dibagikan dividen. Tergantung hasil rapat umum pemegang saham. Jika memang pendapatan perusahaan di tahun itu bagus, maka dividen dibagikan. Ya banyak ya faktor yang menentukan dividen dibagikan atau tidak. Nah, ketika dividen tahun-tahun sebelumnya tidak dibayarkan, maka di tahun sekarang ada namanya kumulatif dividen atau perhitungan dividen dari tahun-tahun yang sebelumnya belum dibagikan. Kalau pemegang saham preferen, dia ada namanya kumulatif dividen. Jadi harus dibayarkan ya, tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Jadi pemegang saham biasa ini prioritasnya setelah pemegang saham preferen. Jika pemegang saham preferen kumulatif dividennya sudah dibagikan semua, baru yang pemegang saham biasa menerima dividennya. Oke. Kemudian no obligation exists ya, tidak ada obligasi ya sampai BOD-nya mendeklar ya, menyatakan pembagian dividen. Kemudian di proses liquidation juga dia lebih prefer untuk mengganti rugi pemegang saham preferen. Oke, ini untuk kumulatif dividen. Itu kumulatif ya, tahun sebelumnya. Jadi kalau current year itu 2020 Desember ya. Arrear itu bisa 2019, 2018, 2017 yang belum dibayar. Nah, total preferen dividennya jadi semua ya. Semua yang sekarang dan sebelumnya. Nanti setelah preferen dividen udah dibayar semua, totalnya ini baru yang dividen ordinary ya, pemegang saham biasa dividennya dibagikan. Jadi prioritas utamanya tetap yang preferen. Begitu juga dengan likuidasi ya, preferensinya yang prioritasnya yang pemegang saham preference ya, preference shareholder. Oke, ini tentang dividen lagi, distribusi cash atau lembar saham ke pemegang saham ya, proporsionalnya pakai basis ya, bisa dalam bentuk macam-macam ya. Kita bagikan dividen itu bisa cash itu uang ya, properti itu bisa bangunan, tanah ya, properti. Share itu ya dia dividennya dibayar dalam bentuk share ya, jadi kepemilikan sahamnya ditambah. Scrip itu surat janji hutang ya. Oke, nah masing-masing ini pencatatannya
pembagian dividennya berbeda ya. Nah, jika di dividen ada tanggal deklarasi ya, tanggal diumumkannya dividen akan dibagikan ya. Kemudian ada tanggal record date ya. Jadi shareholder register itu yang berhak mendapat dividen siapa saja ya, alokasinya. Kemudian tanggal 20 Januari payment date ya, ada 3 tanggal penting dalam dividen: deklarasi dan payment date itu yang ada jurnalnya. Untuk record date itu tidak ada jurnalnya ya. Ini cash jurnal, dividen dalam bentuk cash ya ini. Jadi return earningnya berkurang ya karena dibagikan. Dan diambil dari return earning. Bisa juga dari setara cash, adequate cash. Bisa juga dengan aset seperti itu dibagikannya. Kemudian deklarasi dividen oleh BOD. Oke, ini pencatatannya untuk dividen yang cash ya. Cash dividen, kreditnya dividen payable. Ketika date of record tidak ada entry, tidak ada jurnal. Kemudian ketika payment, dividen payable-nya dihapus, di debit, dan kreditnya keluar cash. Oke, ini jadi ketika pengalokasian, ketika rapat umum pemegang saham atau RUPS, semua pemegang saham itu memutuskan dividen yang mau dibayar atau dibagikan ke pemegang saham totalnya berapa. Kemudian yang pertama alokasi cash dividen itu ke pemegang saham preferen ya. Pemegang saham preferen tahun ini dividennya berapa, kemudian pemegang saham preferen dividen yang belum dibayar tahun sebelumnya berapa, nanti baru sisanya dialokasikan ke pemegang saham biasa. Jadi pemegang saham preferen ini punya hak untuk menentukan sisanya dibagikan ke saham biasa atau tidak. Oke, ini ketika dibagikan ya, cash dividen payable 6.000. Dividen preference tahun sebelumnya atau in arrears di 2014 itu 2.000 ya. Jadi soalnya 2 euro 1.000 lembar. Tahun sebelumnya itu. Kalau tahun ini ceritanya tahun 2015 dividennya 8 euro 8.000. Nanti dikurangi ya, total dikurangi saham preference, sisanya 40.000 itu nanti yang dibuat dibagikan ke pemegang saham biasa ordinary. Oke, ini contoh ketika dideklarasi jurnalnya cash dividend dan dividend payable. Angkanya adalah total ya, yang 50.000. Oke. Ini dividen kalau tidak cash tapi dalam bentuk share atau ditambahkan sahamnya. Dia mengikuti pro rata distribution atau persentase. Jadi kalau si A punya kepemilikan saham 14%, ketika dibayarkan dalam bentuk saham, maka kepemilikannya mengikuti ya. Jadi meningkat ya. Return earning meningkat, share capital meningkat, dan share premium juga meningkat sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Oke. Nanti ada contoh soalnya ya. Oke, ini ada 3 alasan kenapa dividennya dibagi tidak dalam bentuk cash atau uang, tapi dalam bentuk saham atau share. Alasan yang pertama, karena shareholders ya biasanya mengekspektasikan dividen itu tidak keluar cash atau tidak spending cash atau tidak menghabiskan cash hanya untuk membagikan dividen. Jadi ada kepuasan di pihak shareholders. Kemudian meningkatkan harga pasar ya, karena sahamnya yang beredar tambah banyak karena mengeluarkan atau menerbitkan saham baru untuk bayar dividen. Yang ketiga, tentu porsi ekuitas ya akan ada reinvest atau investasi kembali di bisnis dicatat di sisi ekuitas. Oke. Dividen dibagikan dalam bentuk saham, ada yang small, ada yang large. Yang small atau yang kecil itu kurang dari 20-25% dari saham yang beredar. Kalau yang large lebih besar dari 20-25% ya saham yang beredar. Nah, ini contohnya pencatatan dividen untuk yang dibagikan dalam bentuk share atau saham. Ya, sama dengan pencatatan dalam bentuk cash ya, cuma akunnya di kreditnya berbeda dan debitnya berbeda ya. Di sini share dividend dan ordinary share dividend distributable. Selisihnya share premium ordinary, oke. Kemudian share isunya ketika dibayar, ordinary share dividend distributable-nya dihapus ya, jadi taruh di debit. Kemudian share capital ordinary-nya berapa? Oke. Seperti itu. Kemudian
statement presentational ini pelaporannya. Jadi letak akun ordinary share dividend distributable itu ada di bawah capital, share capital ordinary. Oke. Kemudian ini before dividend ya, sebelum ini kondisi saham share sebelum dividen dibagikan dalam bentuk share dan setelah dividen dibagiin dalam bentuk share. Sebelumnya share capital ordinary 500.000 ya, karena ada penerbitan saham baru untuk bayar dividen. Karena dividen dibayar dalam bentuk saham, maka jadi 550.000 saham yang beredar. Kemudian ada share premium ordinary dari penerbitan saham itu 25.000. Return earning di tahun sebelumnya 300.000, yang setelah dividen 225. Jadi totalnya sama-sama 800.000, tapi outstanding shares-nya atau saham yang beredarnya beda ya, karena ada penambahan 5.000 lembar ya di harga 10.000 atau 50.000 nilainya 50.000 euro. Jadi outstanding share-nya bertambah 5.000 lembar atau 55.000 lembar. Harga par value-nya tetap 10 euro ya. 50.000 dibagi 5 dibagi 5.000 dan 55.000 dibagi 5.500. Oke. Jadi pro rata ya. Jadi tetap sama, cuma yang beda outstanding shares-nya, secara equity sama. Oke. Ini share split. Jadi share-nya di split, dibagi. Jadi share itu kan ada satu share itu isinya 10 lembar, satu saham 10 lembar atau 100 lembar. Kalau dibagi 10 bisa jadi 10 lembar sebanyak 10 bundle. Maksudnya share split itu seperti itu. Itu biasanya untuk mengurangi harga pasar ya. Harganya turun, harga pasarnya. Kemudian untuk kejadian share split ini kejadian ekonomi yang tidak dicatat, jadi tidak ada jurnal kalau kita mau share split, karena tetap sama nilainya, nominalnya, kemudian harganya tetap sama semua, jadi tidak ada jurnal. Tapi perlu diketahui ada kejadian ekonomi namanya share split. Ini juga bisa mengurangi par value dan meningkatkan jumlah lembar saham. Oke. Ini asumsi terjadi share split oleh Medline Corporation ya. 50.000 saham biasa ya. Ada 2 basis dibagi, yang before dan yang after share split. Tidak ada jurnal, tapi pencatatan di laporan keuangannya seperti ini ya. Jadi outstanding share-nya ya, lembar sahamnya jadi 100.000 lembar. Tapi nilai per lembarnya 5 euro. Jadi kalau total equity tetap sama. Jadi jurnal nggak ada jurnal karena nggak berubah equity-nya. Cuma dia share-nya jadi terlihat lebih banyak karena harga per share-nya atau per lembarnya mengecil 5 euro. Karena di split ya, dibagi jadi banyak. Nah, kalau di return earning, net income ya akan meningkatkan return earning dan menurunkan kerugian return earning. Jadi kalau di statement of financial position, return earning akan masuk di sisi ekuitas. Jika defisit, maka dicatat defisit 50.000. Ini contohnya ya. Jadi return earning ini adalah bagian dari hak shareholders ya. Klaim atas hak shareholders dari total aset, tapi tidak dibagi, ditahan. Makanya namanya laba ditahan atau return earning. Debit, ketika return earning posisinya di debit, itu namanya defisit ya. Pelaporannya seperti ini. Ini adalah restriction atau larangan ya dalam laba ditahan. Ada larangan secara hukum, secara kontraktual, dan secara voluntary, secara sukarela. Jadi perusahaan itu secara umum akan melaporkan return earningnya di bagian notes ya, disclosure. Jadi setiap laporan keuangan itu di financial statement itu ada notes ya, nanti di disclosure return earningnya, dividennya ditahan karena apa.
Oke, untuk seputar return earning, jadi ada periode penyesuaian ya. Sebelumnya biasanya terkait return earning itu untuk mengkoreksi kejadian-kejadian error ya ketika penerbitan laporan keuangan setahun sebelumnya. Bisa salah hitung ya, mathematical mistakes, kesalahan penghitungan, atau kesalahan dalam aplikasinya error ya, atau fakta-fakta lainnya bisa juga ya, bermacam-macam. Intinya adjustment atau penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan akun saldo awal dari return earning itu, supaya selanjutnya tidak salah lagi. Jadi setiap pembuatan adjustment terkait return earning itu ada dicek ya. Oke, ini contoh return earning statement. Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan posisi return earning di debit itu artinya adalah posisi berkurang ya, atau return earningnya berkurang. Yang pertama, dia di debit jika perusahaan mengalami rugi. Yang kedua, penyesuaian ya, misalnya penyesuaian overstatement atau lebih tinggi, maka dikurangi return earningnya di debit. Yang ketiga, dividen dibagikan, entah dalam bentuk cash, entah dalam bentuk share, return earningnya harus dikurangi. Yang keempat, penghapusan atau terjadi treasury shares ya, pembelian kembali. Jika di kredit, pastinya ketika perusahaan laba, net income, ada terjadi return earning debit, atau adjustment periode sebelumnya untuk understatement atau pencatatan net income-nya terlalu rendah, maka ditambah di kredit. Oke, ini evaluasi. Ini presentasi ya, ini terakhir, ini presentasi untuk secara keseluruhan ya terkait equity. Nah, jika di perusahaan itu ada saham preferred dan ordinary, nyatetnya seperti itu. Return earningnya di situ dan ordinary share dividend distributable di situ. Nah, ini secara posisi lengkap equity ya. Pencatatannya seperti ini presentasinya. Oke, sekian untuk presentasi terkait corporation atau perusahaan korporasi. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.